Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda sedang sendiri di jalan yang sepi dan remang-remang. Anda dihentikan paksa. Dua oknum polisi berseragam penuh mulai mencari-cari kesalahan. Mereka tidak peduli dengan aturan. Tujuan mereka hanya satu, uang. Situasi berubah menjadi sangat tegang. Nada suara mereka meninggi. Mereka membentak Anda dengan kasar. Mereka menendang mobil Anda hingga rusak. Puncaknya, air kotor disiramkan langsung ke wajah Anda. Mereka merendahkan, memaksa, dan mengancam. Mereka yakin Anda akan menyerah. Namun, oknum ini melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak tahu siapa wanita yang sedang mereka lecehkan di pinggir jalan itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik mobil sedan hitamnya, bersembunyi seorang anggota pasukan khusus yang terlatih keras. Ketika tangan Juleha bergerak, bukan dompet yang ia keluarkan, melainkan sebuah senjata api. Siapa yang akan menangis di akhir cerita ini? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Langit Jakarta pada petang itu terasa begitu padat dan gerah. Juleha, yang duduk di balik kemudi mobil sedan hitamnya, mencoba mencari ketenangan setelah seharian penuh berkutat dengan urusan di luar kota. Ia menghela napas panjang, memastikan semua kaca mobil tertutup rapat, agar pendingin ruangan bekerja maksimal. Jalur yang ia lewati sekarang memang cenderung sepi. Itu adalah jalan pintas yang sering digunakan warga untuk menghindari kemacetan utama, tetapi juga terkenal sebagai lokasi favorit bagi sejumlah oknum yang gemar mencari-cari keuntungan di luar aturan. Saat ia sedang menikmati lagu-lagu lama dari pemutar musik mobilnya, sebuah peluit panjang yang melengking tiba-tiba memecah keheningan. Juleha, refleks menginjak rem. Ia menatap spion tengah, lalu ke depan. Di sana, di tengah jalan yang sedikit remang-remang, berdiri dua pria berseragam lengkap. Kedua oknum polisi itu memasang wajah tegas, bahkan terkesan dingin. Salah satunya, yang berperawakan lebih kurus dan tinggi, melambaikan tangan, memberi isyarat agar Juleha menepi. Juleha mematikan mesin mobil. Ia mengamati kedua pria tersebut sejenak, pikirannya bekerja cepat. Ia tahu betul, jarang sekali ada pemeriksaan resmi di jam dan lokasi seperti ini. Kecuali memang ada razia besar yang diumumkan sebelumnya. Hatinya langsung berprasangka buruk. Ini pasti ulah oknum pencari rezeki haram, atau yang biasa disebut pemain. Dengan sedikit rasa enggan, Juleha menurunkan kaca mobil di sisi pengemudi, hanya setengahnya. Udara panas sore hari segera menyeruak masuk. Selamat sore Bu. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi Anda? Suara polisi yang lebih tinggi itu terdengar berat, mencoba menciptakan aura intimidasi yang biasa mereka gunakan. Juleha meraih tasnya, mengeluarkan dompet khusus berisi dokumen, dan menyerahkannya melalui celah kaca yang terbuka. Ia tidak berkomentar apa-apa. Pengalamannya mengajarkan, semakin sedikit ia bicara, semakin cepat drama ini akan berakhir. Atau setidaknya, itulah yang ia harapkan. Kedua oknum polisi itu mulai memeriksa dokumen Juleha dengan sangat teliti. Polisi yang berbadan agak gemuk dan berkumis tebal, mulai berkeliling mobil. Matanya mencari setiap celah atau cacat yang bisa dijadikan alasan untuk menahan Juleha lebih lama. Ia mengetuk-ngetuk ban, menyentuh spion, bahkan sampai membungkuk untuk melihat bagian bawah mobil. Gerakannya terlalu dibuat-buat. Seperti seorang aktor yang sedang berusaha meyakinkan penonton bahwa ia sedang bekerja keras. Sementara polisi kurus terus membolak-balik SIM dan STNK Juleha, seolah-olah ia sedang meneliti dokumen rahasia negara. Setelah beberapa menit keheningan yang terasa mencekam, polisi kurus itu. Pungutan liar kecil di pinggir jalan kini telah berubah menjadi operasi resmi pengamanan perwira tinggi dan penangkapan dua oknum aparat negara. Warga yang menonton di pinggir jalan semakin terkejut. Mereka menyadari bahwa drama yang mereka saksikan bukanlah drama biasa, melainkan sebuah pertunjukan kekuatan dan keadilan yang sesungguhnya. Mereka terus merekam, memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang luput dari pandangan publik. Juleha kemudian menoleh ke arah polisi kurus yang sudah hampir menangis terseduh-seduh.
Kamu telah diberi amanah yang besar, kata Juleha. Suaranya kini sedikit merendah tetapi tetap tegas. Dan kamu telah mengkhianati amanah itu. Allah akan menjadi saksi atas setiap perbuatan kalian hari ini. Situasi sudah sepenuhnya terkontrol. Jalanan macet total tetapi semua orang rela menunggu. Mereka ingin melihat akhir dari cerita ini. Akhir dari arogansi berseragam yang selama ini mereka derita. Pria berseragam hitam itu selesai mencatat data awal. Ia kembali menghadap Juleha. Siap komandan, data telah dicatat. Kami akan segera membawa mereka kembali ke markas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, lapornya. Juleha mengangguk. Ia melirik sekilas ke arah mobil van hitam itu. Proses hukum yang berat, yang jauh lebih serius daripada sekadar mutasi atau teguran internal, kini baru akan dimulai. Dan kedua oknum itu akan menghadapi hukum itu tanpa ampun. Juleha berjalan ke mobilnya, mengambil kunci, dan bersiap untuk menutup pintu yang dibiarkan terbuka. Sebelum kalian pergi, kata Juleha, menatap polisi gemuk dan polisi kurus yang sudah dikelilingi oleh para pengawalnya. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Kedua oknum itu menatap Juleha dengan penuh harap, berharap ada celah untuk negosiasi terakhir. Uang 100.000 rupiah itu, lanjut Juleha, tidak sebanding dengan harga diri seorang prajurit, atau harga diri seorang rakyat biasa. Juleha lalu menutup pintu mobilnya, meninggalkan kedua oknum itu untuk diurus oleh timnya. Ia hanya berdiri di samping mobil, mengawasi mereka dibawa masuk ke dalam van hitam. Nasib polisi gemuk dan polisi kurus, kini berada di tangan instansi yang jauh lebih tinggi dan lebih dingin daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam yang panjang dan gelap baru akan dimulai bagi mereka. Pintu van hitam terbuka lebar, menciptakan rongga gelap yang menanti. Dua pria berseragam hitam, tegap dan profesional, mencengkram lengan polisi gemuk dan polisi kurus. Kedua oknum itu berjalan terseok-seok, bukan karena perlawanan, tetapi karena kaki mereka terasa lumpuh oleh kenyataan yang menghantam. Polisi gemuk yang beberapa menit lalu masih menyala garang dan membentak, kini tampak seperti karung beras yang ditarik paksa. Matanya masih mencari-cari sosok Juleha, memohon pengampunan tanpa suara, tetapi Juleha hanya berdiri mematung di samping mobilnya yang terbuka, menatap lurus ke depan. Tidak ada belas kasihan, hanya penegasan atas konsekuensi. Saat polisi gemuk didorong masuk ke dalam van, ia sempat kesandung ambang pintu. Sebuah penghinaan kecil yang disaksikan oleh puluhan pasang mata warga. Seragam yang seharusnya ia jaga dengan kehormatan, kini terasa berat, kotor, dan memalukan. Di dalam van itu, hanya ada kegelapan, dan janji akan interogasi yang panjang. Polisi kurus menyusul. Ia sudah tidak mengeluarkan air mata lagi, seolah semua cadangan air matanya telah habis. Ia hanya menunduk, malu pada dirinya sendiri, malu pada Allah, dan malu pada semua orang yang menonton dari tepi jalan. Ketika ia hendak masuk, salah satu pria berseragam hitam itu menahannya sesaat. Ingat, bisik pria itu, suaranya dingin dan datar. Hukum tidak pandang bulu, terutama bagi mereka yang merusak kepercayaan rakyat. Pintu van hitam tertutup dengan bunyi berdebam yang nyaring. Bunyi itu terasa seperti palu godam yang memecahkan sisa-sisa harapan dari kedua oknum tersebut. Van itu kemudian dinyalakan, mesinnya berderu pelan, siap membawa mereka jauh dari jalanan macam. Itu, menuju tempat yang hanya dihuni oleh berkas-berkas pemeriksaan dan jeruji besi. Warga yang menonton bersorak pelan. Bukan sorakan kegembiraan, melainkan sorakan kepuasan yang tertahan. Selama ini, mereka hanya bisa mengeluh dalam hati tentang arogansi oknum di jalanan. Hari ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada keadilan yang turun tangan, dan keadilan itu berseragam. Juleha membiarkan sejenak kerumunan itu bertepuk tangan pelan. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang memberikan pelajaran kepada siapapun yang berani menyalahgunakan kekuasaan di negeri ini. Ia mengangguk kecil kepada warga, sebuah isyarat terima kasih dan pengakuan atas dukungan mereka. Kepala tim pengawal Juleha, pria yang paling sigap sejak awal, mendekat. Komandan, lapornya. Kedua tersangka sudah diamankan dan menuju markas utama. Proses administrasi dan laporan awal akan segera kami siapkan. Kami pastikan ini akan diproses secara transparan dan tegas. Juleha menoleh, ekspresinya kembali tenang seperti sedia kala, seolah insiden dramatis tadi hanyalah rutinitas harian. Pastikan semua bukti di lokasi dikumpulkan, perintah Juleha, terutama kerusakan pada mobil saya. Itu adalah bukti visual dari tindakan kekerasan dan pengerusakan yang mereka lakukan. Ia merujuk pada bagian kap mobilnya yang tadi digedor, dan sisa air kotor yang masih menempel di beberapa sisi bodi mobil. Penghinaan itu harus dicatat dalam laporan. Siap, Komandan, jawab pria itu tegas. Tim forensik mini sudah mengambil sampel dan foto. Juleha kemudian berjalan ke bagian depan mobilnya. Ia mengusap sisa air kotor itu dengan ujung jarinya. Bukan masalah kotorannya, tetapi masalah niat di baliknya. Niat untuk merendahkan dan mempermalukan. Air itu, gumam Juleha, lebih kepada dirinya sendiri. Mereka pikir mereka bisa menyiramkan aib kepada orang lain, hanya karena merasa lebih kuat.
Ia memejamkan mata sesaat, menarik nafas dalam-dalam. Kelelahan fisik dan mental mulai terasa, tetapi kepuasan karena telah mendekatkan martabat jauh lebih besar. Berikan koordinasi yang jelas kepada instansi terkait. Lanjut Juleha, membuka mata. Saya tidak ingin ada satupun celah hukum yang bisa mereka gunakan. Sanksi administrasi saja tidak cukup. Mereka harus merasakan dampak pidana yang seberat-beratnya. Ini bukan sekedar pungutan liar. Ini adalah perampasan hak, pengancaman, dan penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan. Siap, Komandan. Perintah dilaksanakan. Respons pria itu. Van hitam pengangkut tersangka kini sudah menjauh, lenyap ditelan kemacetan malam hari. Jalanan mulai diatur kembali oleh tim pengawal Juleha, agar lalu lintas bisa kembali normal. Mereka bekerja cepat, cekatan, menunjukkan profesionalisme tinggi yang kontras dengan perilaku dua oknum yang baru saja mereka tangkap. Juleha masuk ke dalam mobilnya. Sebelum menyalakan mesin, ia mengambil ponselnya yang ada di kursi penumpang. Ada banyak sekali notifikasi, panggilan tak terjawab, dan pesan. Ia tahu, berita tentang perlawanan yang ia lakukan pasti sudah menyebar luas, terutama karena banyak warga yang mereka mandadikan tersebut. Ini akan menjadi viral. Ia membiarkan semua notifikasi itu. Sekarang bukan waktunya untuk menanggapi kehebohan publik. Tugasnya adalah memastikan proses hukum berjalan. Ia mengirim pesan singkat kepada beberapa koleganya yang berada di posisi strategis, memberikan instruksi tegas untuk memantau kasus ini tanpa kompromi. Selesai dengan pesan itu, Juleha meletakkan ponselnya kembali. Ia menatap keluar jendela. Wajah-wajah warga yang tadi menyaksikan, yang penuh harap dan lega, masih terbayang. Ia berharap tindakannya hari ini memberikan sedikit keberanian kepada masyarakat biasa, bahwa mereka tidak perlu takut pada arogansi berseragam. Juleha menyalakan mesin mobilnya. Suara deru mesin itu kini terasa berbeda. Bukan lagi suara mobil yang terintimidasi, melainkan suara mobil seorang perwira yang baru saja menuntaskan misinya mendekam. Keadilan di jalanan yang gelap. Ia menurunkan kaca jendela. Saya akan pergi sekarang, katanya kepada kepala tim pengawalnya. Kalian selesaikan semua di sini. Besok pagi saya ingin laporan lengkap sudah ada di meja saya. Siap, Komandan. Hati-hati di jalan, jawab pria itu sambil memberi hormat. Juleha memalas hormat dengan anggukan singkat. Perlahan ia menginjak pedal gas, meninggalkan lokasi yang telah menjadi saksi bisu pertarungan antara keserakahan dan martabat. Saat mobil Juleha mulai bergerak pelan, warga yang masih bertahan di lokasi menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka tahu, wanita yang baru saja mereka saksikan itu, yang menantang arogansi berseragam dengan keberanian luar biasa, adalah pahlawan yang tidak pernah mereka duga akan muncul di tengah kemacetan kota. Bagi polisi gemuk dan polisi kurus, jalanan ini mungkin adalah akhir dari karier mereka, akhir dari kebebasan mereka. Sementara bagi Juleha, jalanan ini hanyalah permulaan. Permulaan dari babak baru di mana ia harus menghadapi sorotan publik dan implikasi dari tindakannya. Meskipun ia tahu tindakannya itu benar di mata Allah dan di mata keadilan. Malam itu, berita sudah mulai beredar liar. Video-video amatir yang merekam Juleha menodongkan pistol, disusul dengan kedatangan tim berseragam hitam, mulai menyebar di media sosial. Tagar tentang keadilan dan perlawanan terhadap pungutan liar meramaikan jagat maya. Kisah Juleha baru saja dimulai, dan dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan dua oknum di pinggir jalan. Seluruh negeri akan menanti bagaimana kelanjutan dari drama penegakan hukum ini akan berakhir. Perjalanan pulang Juleha terasa jauh lebih panjang daripada perjalanan saat ia berangkat. Bukan karena jarak, melainkan karena beban yang ia bawa. Jalanan yang tadinya terasa mencekam karena intimidasi, kini terasa sunyi dan penuh antisipasi. Ia tahu, tindakan yang baru saja ia lakukan, menodongkan senjata dan memanggil tim penjemput di hadapan publik, adalah langkah yang sangat besar. Langkah yang pasti akan mengguncang pondasi institusi yang seharusnya menjunjung tinggi hukum. Setengah jam kemudian, mobil Juleha memasuki sebuah kompleks militer yang tersembunyi, bukan markas utamanya, melainkan rumah aman yang biasa digunakan untuk koordinasi sensitif. Gerbang baja itu terbuka dengan sunyi, menyambut Juleha ke dalam area yang dijaga ketat, tempat di mana hiruk-pikuk media sosial dan sorotan publik tidak bisa menembus dindingnya yang tebal. Di ruang rapat yang minim cahaya, Juleha sudah ditunggu oleh dua orang kepercayaannya. Salah satunya adalah Mayor Haris, seorang ahli strategi komunikasi yang ditugaskan mengendalikan narasi publik. Satunya lagi adalah Kolonel Dira, seorang penasehat hukum senior yang selalu memastikan setiap langkah Juleha sesuai koridor peraturan yang berlaku, meskipun peraturan itu seringkali harus ditafsirkan ulang untuk kasus-kasus luar biasa. Selamat datang, Komandan, sambut Kolonel Dira dengan suara tegas namun menghormati. Ia tidak perlu bertanya apa yang terjadi, karena ia sudah melihat video yang beredar, termasuk rekaman internal yang diambil oleh tim pengawal. Juleha duduk di kursi utama. Ia melepas topi baretnya. Rambutnya yang terikat rapi kini terlihat sedikit berantakan. Ia tidak terlihat lelah, melainkan tegang dan fokus. Bagaimana situasi di lapangan, Haris? Tanya Juleha, langsung ke inti masalah, tanpa basa-basi tentang kondisi dirinya. Mayor Haris, yang duduk di depan layar besar yang menampilkan grafik dan statistik, menunjuk beberapa data. Dalam 3 jam terakhir, video kejadian itu sudah ditonton lebih dari 10 juta kali di berbagai platform. Tagar tentang pungutan liar dan keberanian sipil sedang memuncak. Kami mencoba mengontrol narasi, menggarisbawahi bahwa tindakan komandan adalah penegakan hukum, bukan aksi balas dendam. Namun ada risiko besar. Jelas Haris sambil membesarkan grafik yang menunjukkan sentimen negatif. Risiko apa? Tanya Juleha. Suaranya dingin. Institusi mereka,
pihak kepolisian pasti akan bergerak cepat. Bukan untuk membenarkan tindakan anggotanya, tetapi untuk melindungi citra mereka secara keseluruhan. Mereka mungkin mencoba menggeser fokus, mengklaim tindakan komandan terlalu agresif, atau mencari celah hukum terkait prosedur penggeledahan. Jelas Haris. Kolonel Dira menyela. Tuduhan itu tidak akan berhasil. Kami memiliki bukti visual yang tak terbantahkan. Ada rekaman di mana kedua oknum itu mencoba merusak properti komandan, melakukan intimidasi fisik, dan yang paling penting, bukti permintaan suap secara eksplisit. Itu sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Juleha mengangguk. Itu yang saya inginkan, Dira. Proses hukum yang tegas, tanpa kompromi. Jangan biarkan ada satupun celah bagi mereka untuk lolos dengan sekedar hukuman disiplin internal. Ia kemudian mengambil cangkir kopi panas yang sudah disiapkan. Uapnya mengepul pelan. Ia menatap ke layar yang menampilkan foto kedua oknum tersebut. Polisi gemuk dan polisi kurus. Wajah mereka terlihat sombong dan arogan dalam foto itu. Kontras dengan ekspresi takut yang mereka tunjukkan saat pistol Juleha menempel di kepala mereka. Bagaimana dengan mereka berdua sekarang? Tanya Juleha. Mereka sudah diamankan, dan sedang diinterogasi intensif oleh tim investigasi khusus kita. Di bawah pengawasan ketat. Kami memastikan tidak ada kontak dari luar yang bisa memengaruhi keterangan mereka. Sejauh ini, mereka masih mencoba menipu. Berusaha menyalahkan komandan dengan mengatakan bahwa komandan yang pertama kali memprovokasi. Namun ketika rekaman kejadian diputar, nyali mereka langsung menciut. Lapor Dira. Penting untuk mengetahui, ujar Juleha, meletakkan cangkirnya. Siapa backingan mereka? Kedua orang ini tidak akan seberani itu jika mereka tidak merasa dilindungi oleh seseorang di atas. Cari tahu, siapa yang selalu menerima setoran dari pungutan liar di rute itu. Mayor Haris tiba-tiba menerima pesan darurat di tabletnya. Wajahnya berubah serius. Komandan, ada perkembangan baru. Kami mendeteksi adanya pergerakan dari lintas parlemen. Seorang anggota Komisi 3, Bapak Hadi, mulai menyuarakan keprihatinan tentang apa yang ia sebut penggunaan kekerasan berlebihan oleh oknum berseragam militer terhadap aparat penegak hukum yang sedang bertugas. Lapor Haris. Nadanya menunjukkan kekhawatiran yang meningkat. Hadi, gumam Juleha. Saya kenal nama itu. Dia dikenal dekat dengan petinggi-petinggi di jalur ekonomi dan pengamanan jalan raya. Sepertinya, dia mulai merasa terancam karena pendapatan ilegalnya akan terganggu. Kolonel Dira mengepalkan tinjunya. Mereka akan mencoba menjadikannya isu politik komandan. Mereka tidak akan membiarkan kita memenangkan opini publik dengan mudah. Jika mereka berhasil menggiring opini bahwa ini adalah perseteruan antar institusi, atau bahwa komandan melanggar etika, maka kasus pemerasan itu akan menjadi sekunder. Juleha tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan tekad yang membaca. Justru itu yang kita inginkan, Dira, kata Juleha, menyandarkan punggungnya. Jika mereka mencoba membuatnya menjadi isu besar, kita akan menyeret semua kejahatan mereka ke permukaan. Kita tidak hanya mengincar 2 ekor ikan teri di jalanan itu. Kita akan mencari paus yang melindungi mereka. Juleha berdiri, mengambil baretnya dan membenahinya dengan cepat. Haris, buat rencana tanggapan media besok pagi. Tekankan pada masyarakat bahwa aksi ini adalah wujud nyata perlawanan terhadap korupsi kecil yang menyengsarakan rakyat. Jangan takut menyebutkan fakta. Dan siapkan dokumen hukum untuk menangkis semua serangan politik dari Hadi atau siapapun yang mencoba membela para pemeras itu. Siap, Komandan. Jawab Haris. Dira, pastikan interogasi dilanjutkan sampai akar-akarnya terungkap. Saya ingin nama, jumlah setoran, dan siapa saja yang terlibat dalam rantai ini. Jika ada bukti yang mengarah pada pejabat tinggi, kita akan libas. Perintah Juleha, matanya memancarkan api keadilan. Malam itu, di dalam markas tersembunyi, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Itu bukan lagi pertarungan di jalanan antara seorang wanita dan 2 preman berseragam, melainkan pertarungan kekuasaan dan pengaruh yang melibatkan uang haram, politik, dan hukum. Juleha tahu, keberaniannya di jalanan telah membuka pintu Pandora yang berisi kebusukan yang selama ini tersembunyi. Kini ia harus siap menghadapi badai politik dan ancaman yang akan datang, yakin bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang demi kebenaran. Ia harus menjaga posisinya, karena jika ia lenggah sedikit saja, tindakan heroiknya bisa diputar balikan menjadi pelanggaran berat, dan kedua oknum itu akan kembali ke jalanan, tersenyum sinis karena berhasil lolos dari jerat hukum. Seluruh negeri menunggu, termasuk para predator di kursi kekuasaan. Mereka menanti saat yang tepat untuk menjatuhkan Juleha. Namun, mereka tidak tahu, Juleha tidak pernah berjalan mundur.
Kini saatnya Juleha menelpon atasan langsungnya, seorang jenderal yang mengetahui semua operasinya. Juleha harus memastikan bahwa dukungan dari atas tidak akan runtuh ketika tekanan dari parlemen dan kepolisian mulai memanas. Telepon itu berdering 2 kali sebelum diangkat. "Selamat malam, Jenderal," sapa Juleha. Suaranya kembali formal dan penuh hormat. "Selamat malam, Juleha. Saya sudah melihat pertunjukan di jalanan, sangat berani dan sangat berisiko," jawab suara berat dari seberang telepon. "Saya melakukan apa yang harus dilakukan, Jenderal. Mereka sudah melampaui batas," tegas Juleha. "Saya tahu, dan saya mendukung tindakanmu 100%. Tapi, bersiaplah. Badai besar sedang menuju ke arahmu. Mereka tidak akan hanya diam ketika saluran pendapatan mereka kamu putus di depan umum. Besok pagi, kamu akan menjadi berita utama, dan kamu akan menjadi target utama. Lindungi dirimu, dan yang paling penting, lindungi bukti-bukti yang kamu punya," kata jenderal itu, memberikan peringatan yang serius. Juleha menatap keluar jendela, menembus kegelapan malam. "Siap, Jenderal. Saya tidak akan mengecewakan," jawabnya. Ia memutus sambungan telepon. Malam ini adalah malam yang panjang, dan besok adalah hari penentuan. Pertarungan hukum dan politik baru saja dimulai. Ia harus memastikan kelanjutan cerita ini berakhir dengan kekalahan mental bagi para pemeras, dan proses hukum yang tegas, sesuai dengan martabat seragam yang ia kenakan. Juleha meletakkan telepon, merasakan dinginnya logam di tangannya. Kata-kata jenderal itu masih bergema, memperingatkan badai besar. Ia tidak boleh membuang waktu. Langkah kakinya yang mantap membawanya menuju ruang interogasi. Sebuah ruangan kedap suara yang suram, tempat Dira sedang bekerja. Dira sedang duduk berhadapan dengan Bintara II, si oknum yang sempat menyiramkan air kotor ke arah Juleha. Wajah Bintara II sudah pucat. Keringat dingin membasahi seragamnya yang kusut. Keangkuhan yang ia tunjukkan di jalanan telah sirna, digantikan rasa takut yang murni dan mematikan. "Kau pikir ini hanya pelanggaran disiplin ringan?" ujar Dira, suaranya pelan namun menusuk. "Kau salah. Juleha adalah operasi khusus. Perusakan aset negara, penodongan senjata, pemerasan dengan ancaman. Itu semua sudah masuk kategori kriminal berat. Karirmu, masa depanmu, dan kebebasanmu, semua akan hilang dalam 1 malam ini." Bintara II menggeleng lemah. "Saya hanya ikut perintah, Komandan. Hanya perintah dari Bintara I. Perintah untuk memeras uang rakyat kecil. Perintah untuk menyalahgunakan seragam yang kita hormati. Tidak ada alasan di hadapan Allah dan hukum," balas Dira, mencondongkan tubuhnya. "Beri aku nama. Siapa yang menjadi payung kalian? Siapa yang memerintahkan setoran harian itu? Jangan tutup mulut, atau kau akan menanggung kesalahan Bintara I sepenuhnya." Saat itulah Juleha masuk, berdiri di ambang pintu. Aura otoritasnya langsung terasa di ruangan sempit itu. Ia tidak berbicara, hanya menyilangkan tangan di dada. Pandangan matanya yang tajam mengunci mata Bintara II, seperti pemangsa yang mengawasi mangsa yang terluka. Di bawah tekanan visual dari Juleha dan tekanan verbal dari Dira, pertahanan Bintara II runtuh sepenuhnya. "Komandan, kami harus menyetor. Setiap sore, ada jatah rutin untuk atasan di kantor resort. Setiap hari, kami tidak berani menolak. Kalau menolak, kami dipindahkan ke pos terpencil. Karir kami tamat," bisik Bintara II, suaranya serak. Namanya Kompol Chandra." Juleha dan Dira bertukar pandang. Kompol Chandra, seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh di parlemen lokal dan diduga memiliki koneksi dengan beberapa pengusaha besar. Jaringan pemerasan itu ternyata jauh lebih tinggi dan lebih terorganisir daripada yang mereka duga. Ini bukan sekadar pungutan liar pinggiran jalan, ini adalah sistem yang mengakar. "Bagus," kata Juleha, maju selangkah. "Dira, catat semua detailnya. Kapan setoran dilakukan, di mana, dan berapa jumlah total setoran yang sudah mereka kumpulkan dalam 6 bulan terakhir. Kita butuh angka pasti untuk membuktikan kejahatan ini adalah kejahatan terstruktur, bukan sekadar inisiatif pribadi." Setelah memastikan Dira memiliki arah yang jelas, Juleha meninggalkan ruang interogasi dan menuju Haris yang sedang sibuk mempersiapkan data media di ruangan sebelahnya. "Bagaimana dengan media, Haris?" tanya Juleha. "Kami sudah mengamankan semua rekaman video dari warga yang sempat merekam kejadian itu, Komandan. Kualitas gambarnya cukup baik, dan suara keributan serta ancaman Bintara I terdengar jelas. Kami juga sudah siapkan rilis pers yang menyoroti betapa parahnya tindakan pemerasan ini, dan respons tegas kita terhadap oknum yang merusak citra institusi. Jelas, Haris, menunjukkan layar komputernya. Pastikan rilis itu sangat netral secara bahasa, Haris. Fokus pada penegakan hukum dan perlindungan warga sipil.
Jangan berikan celah sedikit pun bagi lawan politik untuk menuduh kita melakukan trial by the press. Biarkan masyarakat yang menilai, dan biarkan bukti hukum yang berbicara. Instruksi Juleha. Besok pagi, kita akan menjadi sorotan. Pastikan narasi kita adalah narasi kebenaran, bukan narasi balas dendam. Haris mengangguk mantap. Siap, Komandan. Akan saya pastikan media hanya memberitakan fakta, sesuai arahan Komandan. Tiba-tiba, ponsel Juleha yang diletakkan di meja berdering. Nomor yang muncul adalah nomor Kepala Satuan Kepolisian Resort setempat, seorang pria bernama Kombes Yudi, yang berada di bawah Kompol Chandra dalam struktur, tetapi di atasnya dalam hierarki umum. Juleha merasakan firasat tidak enak. Tekanan dari atas sudah mulai datang. Ia menghela napas panjang, dan mengangkat telepon itu. Selamat malam, Komandan. Sapa Juleha. Nada suaranya tetap tegar. Juleha, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Suara Kombes Yudi terdengar berat, dipenuhi kemarahan yang tertahan. Saya dengar kamu menahan 2 anggota saya di lokasi yang tidak resmi, dan ini semua atas dasar insiden lalu lintas yang sepele. Dengan hormat, Komandan, ini bukan insiden sepele. Mereka melakukan pemerasan, perusakan properti warga sipil, dan mengancam keselamatan saya. Jawab Juleha tanpa ragu. Saya telah mendapatkan bukti awal bahwa ini adalah jaringan terorganisir yang melibatkan Kompol Chandra. Hening sesaat di seberang telepon, keheningan yang lebih berbahaya daripada teriakan. Dengar Juleha, kita semua tahu bagaimana politik bekerja. Kompol Chandra adalah orang penting. Kamu tidak bisa begitu saja menyerang rantai komando seperti ini. Desak Kombes Yudi. Nadanya berubah menjadi ancaman terselubung. Lepaskan kedua anggota itu, selesaikan masalah ini secara internal, dan kita anggap insiden di jalanan itu sebagai kesalahpahaman. Atau, saya akan mengeluarkan perintah penahanan padamu karena penyalahgunaan wewenang dan menahan anggota kepolisian tanpa surat perintah resmi. Juleha senyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ancaman yang sudah diprediksi. Komandan, saya memiliki izin operasi penuh dari Jenderal, dan saya sedang melakukan tugas negara untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak. Balas Juleha. Suaranya dingin dan tegas. Semua bukti sudah diamankan, kesaksian sudah direkam, dan saya pastikan proses hukum akan berjalan transparan. Jika Komandan ingin menghalangi, silahkan. Tapi perlu saya ingatkan, seluruh detail perbincangan kita malam ini juga sudah direkam. Dan akan saya lampirkan dalam berkas tuntutan jika ada upaya untuk menutupi kejahatan ini. Gertakan Juleha sangat efektif. Kombes Yudi terdiam lebih lama lagi. Dia tahu Juleha bukan sekedar petugas biasa yang bisa diintimidasi oleh jabatan. Kamu akan menyesali ini, Juleha. Ujar Kombes Yudi akhirnya, nadanya penuh kebencian. Tidak, Komandan, potong Juleha. Yang akan menyesal adalah mereka yang memilih berdiri di sisi kejahatan, yang memilih mengkhianati seragam dan rakyat yang mereka sumpah untuk lindungi. Selamat malam, Komandan. Juleha memutus panggilan. Ia merasakan adrenalin mengalir deras. Pertarungan formal sudah dimulai. Kini ia tidak hanya melawan 2 oknum pemeras di jalan, tetapi ia telah menantang seluruh sistem korup yang berakar kuat. Mereka sudah mulai bergerak, Haris, kata Juleha, menatap layar komputer yang menampilkan wajah Kompol Chandra yang sedang tersenyum dalam sebuah foto resmi. Kita harus lebih cepat dari mereka. Pastikan laporannya siap didistribusikan ke media massa paling lambat jam 6 pagi. Haris mengangguk, menyadari betapa tinggi taruhan yang mereka hadapi. Juleha tahu, badai politik yang diperingatkan Jenderal sudah tiba, dan badai ini mungkin tidak hanya membawa hujan, tetapi juga petir yang mematikan. Namun ia merasa tenang. Allah telah memberikan kesempatan untuk membersihkan kebusukan ini, dan ia akan melaksanakannya, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Malam semakin larut, dan pertempuran untuk memenangkan opini publik dan keadilan di pengadilan baru saja akan mencapai puncaknya. Juleha harus memastikan bahwa esok hari, para pemeras itu tidak lagi tersenyum sinis. Juleha melangkah perlahan menuju 2 oknum polisi yang masih terduduk lemas di sudut pos kecil itu. Wajah mereka pucat dan mata mereka menatap kosong ke depan. Mereka bukan lagi singa yang mengaum di jalanan, melainkan tikus basah yang terperangkap dalam jaring mereka sendiri. Juleha memastikan ikatan tangan mereka kuat, menggunakan borgol plastik khusus yang tidak meninggalkan bekas luka, tetapi mustahil untuk dilepaskan tanpa alat khusus. Ini penting, sebab Juleha tahu, semakin lama penahanan ini berlangsung, semakin besar kemungkinan Kombes Yudi akan mengerahkan segala cara untuk menyelamatkan muka dan mengamankan orang-orangnya. Haris, pastikan semua file dienkripsi ganda, perintah Juleha. Suaranya pelan, hanya cukup didengar oleh rekannya. Dan buat skema otomatis. Jika dalam 2 jam ke depan saya tidak memberikan kode sandi pembatalan, semua berkas akan terkirim secara otomatis ke 10 redaksi berita utama yang sudah kita siapkan. Haris, yang selama ini bekerja dalam bayangan, memahami urgensi situasi ini. Dia adalah teknisi ulung yang bertanggung jawab atas keamanan digital operasi Juleha.
Siap, Komandan. 2 jam. Jika ada yang mencoba meretas, sistem akan membersihkan diri dan mengirimkan berkas secara paksa. Juleha mengangguk puas. Dia telah menciptakan skenario di mana ia tidak bisa dihentikan, hidup maupun mati. Senjata terkuatnya bukan lagi pistol di pinggangnya, melainkan transparansi. Malam itu terasa sunyi, namun keheningan itu penuh dengan antisipasi. Juleha berdiri di depan pintu pos. Matanya menatap tajam ke arah jalan raya yang gelap. Instingnya berteriak bahwa mereka tidak akan dibiarkan menikmati ketenangan ini. Kombes Yudi adalah pemain lama, dan kehilangan 2 bidaknya di lapangan berarti kerugian besar. Terutama karena kedua oknum tersebut adalah rantai penting yang bisa membongkar kejahatan Kompol Chandra. Tepat 15 menit setelah Juleha memutus panggilan dengan Kombes Yudi, sebuah suara menderu memecah keheningan. Bukan suara lalu lintas biasa, melainkan sirine yang samar-samar mendekat dengan cepat. Sirine yang dikenali oleh Juleha sebagai tanda bahaya, tanda bahwa bala bantuan dari pihak kepolisian yang korup itu sudah bergerak. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Gumam Juleha, tangannya sudah siaga di sisi senjata. Haris segera menutup laptopnya dan mengambil posisi bertahan di dekat pintu belakang, memastikan tidak ada celah bagi musuh untuk menyergap. Suara sirina itu kini begitu dekat, diiringi oleh deru beberapa mesin mobil yang berhenti mendadak tepat di depan pos polisi. 3 mobil patroli resmi berhenti dengan lampu rotator yang berputar-putar liar, memancarkan warna merah dan biru di wajah tegang Juleha. Dari mobil-mobil itu, turunlah sekitar 10 anggota kepolisian berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang perwira berpangkat komisaris polisi, mengenakan baret merah dengan wajah yang keras dan penuh amarah. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Teriak perwira itu, langkahnya cepat dan agresif mendekati pos. Juleha menangkah maju, membiarkan cahaya lampu menyorot seragam militernya yang disembunyikan di balik jaket gelapnya. Saya, Kapten Juleha. Ada apa, Komandan? Perwira itu, yang kemudian diketahui bernama Kompol Bima, terkejut melihat seragam militer di tengah pos polisi yang seharusnya dijaga oleh polisi lalu lintas. Namun keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang dipicu oleh perintah atasan. Kami menerima laporan adanya penahanan ilegal dan penyalahgunaan wewenang militer di wilayah yurisdiksi kami, seru Kompol Bima, nadanya tidak ramah sama sekali. Anda menahan 2 anggota kami. Saya minta Anda segera melepaskan mereka dan menyerahkan diri untuk diinterogasi. Juleha tersenyum dingin. Penahanan ilegal atau penangkapan pelaku kejahatan yang merusak citra institusi yang seharusnya Anda lindungi, Komandan. Juleha menunjuk ke arah pos. 2 orang itu adalah tersangka utama dalam kasus pungutan liar, perusakan properti sipil, dan percobaan kekerasan terhadap warga negara. Itu urusan internal kami, balas Kompol Bima. Tangannya memberi isyarat agar anak buahnya maju perlahan, mencoba mengepung pos. Kami akan mengurus mereka. Lepaskan mereka sekarang. Anda datang ke sini untuk menutupi kejahatan, potong Juleha, suaranya meninggi, cukup keras agar didengar oleh para warga yang mulai berkerumun di kejauhan, tertarik oleh sirine dan ketegangan di jalan itu. Anda diperintahkan oleh Kombes Yudi untuk merampas barang bukti, bukan untuk menegakkan hukum. Kompol Bima menggeram, Juleha telah menyebut nama atasannya, membuktikan bahwa ia tahu betul siapa yang bermain di balik layar. Saya tidak akan mengulanginya, ancam Kompol Bima, tangannya bergerak ke pistol di pinggangnya. Jika Anda tidak menyerahkan diri dalam hitungan ketiga, kami akan mengambil tindakan keras. Silakan, tantang Juleha, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Ambil tindakan keras, tapi ketahuilah, Komandan, saya punya izin operasi penuh dari atas, dan segala upaya Anda untuk menghalangi proses hukum malam ini akan saya anggap sebagai perlawanan terhadap negara, dan akan menjadi bukti tambahan bahwa seluruh jaringan ini harus dibongkar. Kompol Bima terdiam. Ancaman Juleha bukan ancaman kosong. Seseorang dengan izin operasi penuh dari jenderal berarti memiliki payung perlindungan yang sangat tinggi, jauh melampaui Kombes Yudi. Berikan kami buktinya, desak Bima, mencoba mencari celah legal. Bukti ada di dalam, sudah didokumentasikan, dan siap untuk diserahkan ke pengadilan militer dan sipil secara bersamaan, jawab Juleha. Jika Anda berani melangkah masuk tanpa surat perintah penangkapan dari instansi militer, Anda akan menghadapi tuduhan menghalangi penyidikan militer, sebuah kejahatan yang saya pastikan akan membuat karir Anda tamat. Keadaan menjadi stuck. Kompol Bima tidak berani menyerang langsung karena takut dengan konsekuensi yang dibawa oleh seragam Juleha. Tetapi dia juga tidak bisa pulang dengan tangan kosong, sebab nasibnya tergantung pada keberhasilan misinya menyelamatkan 2 oknum pemeras itu. Juleha memanfaatkan keengganan Kompol Bima. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu terus berjalan, mendekati batas waktu yang ia berikan pada Haris. Hanya tinggal kurang dari 1 jam sebelum matahari terbit, dan sebelum laporan lengkap kasus Kompol Chandra dan jaringan pungutan liarnya menyebar ke seluruh media nasional. Pilihan ada di tangan Anda, Komandan, kata Juleha. Nadanya kini kembali tenang, namun mengandung bahaya yang lebih besar daripada teriakannya tadi. Apakah Anda akan berdiri di sisi kebenaran dan menunggu proses hukum yang transparan? Atau Anda akan memilih bersekutu dengan kejahatan,
dan menjadi nama berikutnya dalam daftar tuntutan yang akan saya ajukan ke meja pengadilan besok pagi. Saya jamin, Allah melihat semua yang terjadi di sini, dan saya sudah siap untuk segalanya, demi membersihkan institusi yang tercinta ini. Kompol Bima menggertakkan giginya. Dia melihat Juleha bukan hanya sebagai lawan, melainkan sebagai tembok yang terbuat dari baja. Dia mundur satu langkah, frustrasi terlihat jelas di matanya. Perintah dari Kombes Yudi sangat jelas, amankan personel, gagalkan penyidikan. Tapi Juleha telah memblokir setiap jalan keluar. Kalian kembali ke markas, perintah Kompol Bima pada anak buahnya dengan suara serak. Kekalahan mulai merayap di nadanya. Tunggu perintah selanjutnya. Pasukan itu mundur dengan cepat, meninggalkan Juleha dan Haris di pos yang kini terasa dingin, namun penuh kemenangan kecil. Juleha tahu, ini hanyalah jeda sesaat. Pertempuran sesungguhnya akan dimulai ketika Kompol Chandra dan Kombes Yudi mengetahui bahwa upaya mereka gagal total, dan bahwa jam 6 pagi sudah semakin dekat, membawa serta bom waktu yang siap meledakkan seluruh rantai komando mereka. Juleha menarik napas panjang, memasang kembali ketenangan yang hampir goyah. Perjuangan panjang ini sebentar lagi akan mencapai titik puncaknya. Juleha segera berbalik, tatapannya langsung menembus kegelapan pos kecil yang menjadi saksi bisu kebiadaban dan perlawanan yang baru saja terjadi. Di dalam, Haris masih duduk tegak di depan laptopnya. Sinar layar memantul di kacamatanya yang berbingkai tipis. Bagaimana Haris? Sudah selesai? Tanya Juleha. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Data sudah terenkripsi penuh, Kak. Semua rekaman audio, video, dan semua berkas digital yang kita kumpulkan selama operasi ini sudah diunggah ke server utama. Siap disebar tepat pukul 6 pagi ke semua kanal media. Jawab Haris, sambil mengklik beberapa tombol terakhir untuk mengunci proses pengiriman. Kita hanya tinggal menunggu waktu, dan menunggu tamu tak diundang berikutnya. Juleha mengangguk. Jam di tangannya menunjukkan pukul 5.25. Waktu fajar semakin mendekat. Pikirannya tidak fokus pada kemenangan kecil melawan Kompol Bima, melainkan pada serangan balasan yang pasti datang dari Kombes Yudi dan Kompol Chandra. Mereka adalah hiu yang terluka, dan mereka tidak akan membiarkan bangkai mereka dicuri begitu saja. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membebaskan 2 oknum pemeras itu, bahkan jika harus melanggar hukum lebih jauh lagi. Tiba-tiba, ponsel Haris bergetar. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal, namun Haris langsung mengangkatnya. Wajahnya menegang seiring ia mendengarkan suara di ujung sana. Ya, Jenderal, saya mengerti, kata Haris, singkat. Ia menutup telepon dan menoleh pada Juleha. Itu dari markas utama, Kak. Ada intelijen terakhir. Kombes Yudi panik. Dia sedang mengirim tim kedua yang jauh lebih brutal. Mereka bukan lagi polisi. Mereka adalah preman bayaran yang disiapkan untuk baku hantam. Tugas mereka jelas, membebaskan 2 orang itu dengan paksa dan menghilangkan barang bukti yang tersisa. Juleha terasa mendidih. Kapan mereka sampai? Perkiraan 3-5 menit dari sekarang. Mereka menggunakan mobil sipil biasa, tapi persenjataan mereka bukan main-main. Mereka akan datang dari sisi jalan tol lama. Juleha bergerak cepat. Ia mencabut senjatanya dari holster, memeriksa magasinnya sekilas, dan mengambil posisi di belakang pilar beton yang menghadap ke jalan. Haris, kamu tetap di dalam pos. Lindungi data itu sampai batas waktu yang ditentukan. Jangan pedulikan apapun yang terjadi di luar. Kunci pintunya, perintah Juleha. Juleha tahu ini adalah ujian terakhir. Pertarungan ini bukan lagi tentang pungutan liar. Ini tentang melindungi integritas sistem hukum dari tangan-tangan kotor yang sudah terlalu dalam berakar. Hening. Malam menjelang fajar terasa mencekam. Suara mesin mobil dari kejauhan mulai terdengar, bukan suara sirena resmi, melainkan deruk knalpot yang dimodifikasi, menandakan kecepatan dan agresi. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam dengan kaca gelap melesat ke arah pos dengan kecepatan tinggi, mengabaikan batas kecepatan. Mobil itu berhenti mendadak, hampir menabrak pembatas jalan. 4 pria bertubuh besar berpakaian sipil melompat keluar, masing-masing memegang pipa besi, dan beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam. Mereka tidak membuang waktu, mereka langsung menyerbu pos. "Buka pintunya, sialan! Serahkan anjing-anjing itu!" teriak salah satu preman itu, suaranya serak dan kasar. Juleha melangkah keluar dari balik pilar. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat 4 preman itu terhenti. Mereka melihat seragam lengkap Juleha, dan yang lebih penting, moncong pistol yang terarah lurus ke dada mereka. "Hentikan langkah kalian," ujar Juleha, suaranya lantang namun tenang, mengalahkan kebisingan jalan. "Kalian sedang menghalangi proses hukum. Mundur, atau saya akan anggap ini sebagai upaya penyerangan terhadap petugas militer." Para preman itu saling pandang. Mereka dibayar mahal untuk membebaskan Sandera, dan ancaman senjata tidak membuat mereka langsung mundur, meskipun ada keraguan sekilas di mata mereka. "Kau pikir kami takut pada mainanmu, nona tentara?" ejek pemimpin kelompok itu sambil mengayunkan pipa besinya. "Kami diperintahkan untuk membebaskan mereka. Sekarang minggir, atau kami akan menyeretmu seperti sampah." Juleha tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan tindakan profesional yang cepat.
Ia mengarahkan senjatanya sedikit ke bawah, lalu melepaskan satu tembakan peringatan yang tepat mengenai aspal di antara kaki pemimpin preman itu. Debu dan kerikil kecil menyembur ke udara. "Dor!" Suara tembakan di keheningan menjelang subuh itu seketika memecah suasana. Pemimpin preman itu melompat kaget. "Ini bukan mainan," kata Juleha dingin. "Ini adalah izin dari negara untuk melindungi hukum. Langkah kalian selanjutnya menentukan apakah kalian pulang dengan selamat atau langsung ke rumah sakit." Tepat saat para preman itu ragu, salah satu dari mereka yang berada di pinggir mencoba menerobos ke sisi pos yang lain. Insting Juleha sebagai anggota pasukan khusus bekerja sempurna. Dalam gerakan cepat, Juleha berputar, membidik dan menembak. "Dor, Dor!" 2 tembakan dilebaskan, bukan ke arah orangnya, melainkan ke ban belakang sedan hitam yang mereka gunakan. Ban mobil itu seketika kempes dan meledak kecil, membuat mobil itu miring dan lumpuh total. Melihat bahwa jalan keluar mereka sudah terputus dan berhadapan dengan wanita yang tampaknya tidak takut untuk menembak, keberanian para preman itu runtuh seketika. Suara tembakan dan keributan ini, ironisnya, telah menarik perhatian yang diinginkan Juleha. Beberapa warga yang menyaksikan aksi berlawanan Juleha tadi malam dan memutuskan untuk kembali saat fajar menyingsing, kini sudah berkumpul di pinggir jalan, merekam seluruh kejadian ini menggunakan ponsel mereka. Ini adalah tontonan warga yang luar biasa. Seorang wanita anggota militer melawan preman bayaran di tengah jalan raya. "Kami mundur, kami..." Akhirnya kembali ke jendela mobil. Ekspresinya kini berubah, dari tegas menjadi sedikit menyeringai. "Ini surat-suratnya lengkap ya, Bu. Tapi, ia sengaja menggantung kalimatnya, ingin melihat reaksi ketakutan atau gugup dari Juleha. Juleha hanya menatapnya lurus, wajahnya datar. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gentar, padahal ia tahu persis bahwa dalam hitungan detik ia akan menjadi korban pemerasan. "Tapi apa, Bapak?" tanya Juleha dengan nada yang sangat netral. "Mobil ibu ini, stiker di kaca belakangnya terlalu banyak, bisa mengganggu pandangan. Itu melanggar aturan lalu lintas nomor sekian-sekian," kata polisi kurus, menunjuk ke stiker komunitas mobil yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari telapak tangannya. Juleha hampir tertawa, alasan yang digunakan terlalu picisan. "Stiker itu kecil sekali, Bapak, tidak mengganggu pandangan saya sama sekali," bantah Juleha. Ia tidak membentak, tetapi nadanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak bisa dibodohi. Polisi kurus berdaham lagi. Ia bertukar pandang dengan rekannya, polisi gemuk, yang kini berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat di dada. "Begini Bu Juleha," kata polisi kurus. Kali ini suaranya direndahkan. "Kita tidak usah ribut-ribut. Urusan begini, kalau ibu mau cepat selesai dan tidak mau dibawa ke kantor, kita bisa selesaikan di tempat." Kalimat itu, yang diucapkan dengan senyuman miring, adalah kode universal untuk permintaan pungutan liar atau uang damai. Juleha diam sebentar. Ia bisa saja mengeluarkan selembar uang 100 ribuan, memberikan kepada oknum tersebut, dan pergi. Itu adalah cara termudah dan tercepat. Tetapi, sore itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa lelah bercampur dengan kejengkelan yang sudah lama menumpuk melihat praktik kotor seperti ini terjadi di jalanan, membuatnya merasa muak. "Selesaikan di tempat maksudnya bagaimana, Bapak?" Juleha pura-pura tidak mengerti. Ia ingin memaksa mereka mengatakan permintaan mereka secara eksplisit. Polisi gemuk yang sedari tadi diam, kini maju ke depan. Wajahnya tampak kesal karena Juleha tidak kunjung tanggap terhadap kode-kode mereka. Kesabarannya seolah mulai menipis. "Jangan pura-pura polos, Bu. Kami tahu maksud kami. 100 ribu saja. Anggap saja ini rezeki sore kami," kata polisi gemuk itu, tanpa basa-basi lagi. Juleha memajukan badannya sedikit, menatap kedua mata oknum tersebut bergantian. "Maaf Bapak, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa yang fatal. Saya tidak akan membayar 100 ribu rupiah itu," tolak Juleha. Suaranya kini terdengar lebih tegas, tanpa keraguan sedikit pun. "Jika Bapak merasa saya melanggar aturan, silakan tilang saya sesuai prosedur yang berlaku. Saya akan mengurusnya di pengadilan, bukan di pinggir jalan." Mendengar penolakan yang begitu frontal dan tegas, raut wajah kedua oknum polisi itu seketika berubah. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi harapan akan uang gratis, kini digantikan oleh rasa marah dan harga diri yang tercabik. Polisi gemuk mendengus keras. "Wah, hebat sekali ya ibu ini. Belagu, baru kali ini saya temukan orang seperti Anda," bentaknya, nadanya langsung naik beberapa oktav. Ia lantas maju selangkah, mencondongkan badannya ke jendela mobil Juleha yang terbuka setengah. "Anda pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini? Kami bisa tahan mobil Anda sampai besok pagi kalau Anda mau main aturan," ancam polisi gemuk, mencoba menakut-nakuti Juleha. Juleha tetap tenang, meskipun di dalam hatinya ia mulai merasakan adrenalin yang meningkat. Ia tahu, momen penolakan adalah momen paling berbahaya, karena oknum-oknum ini akan merasa terhina dan cenderung bertindak lebih nekat atau kasar. "Silakan lakukan tugas Bapak sesuai prosedur. Saya akan menunggu, tapi saya tetap tidak akan membayar uang damai," ulang Juleha, mengunci pandangannya pada polisi gemuk. Wajah polisi gemuk memerah karena marah. Ia merasa direndahkan di hadapan rekannya dan mungkin saja di mata warga yang mungkin saja sedang melintas. "Juleha sudah." "Mundur!" teriak salah satu preman sambil menjatuhkan pipa besinya. Mereka mengangkat tangan, kekalahan terlihat jelas di wajah mereka. Saat ketegangan mereda, saat jam menunjukkan pukul 5.58, dari kejauhan terdengar suara sirene yang jauh lebih teratur dan berwibawa. 2 mobil besar milik polisi militer dan beberapa kendaraan hitam dari divisi Propam Mabes Polri memasuki lokasi. Mereka datang bukan untuk menangkap Juleha, melainkan untuk menegaskan bahwa kekuasaan hukum telah sepenuhnya mengambil alih.
Seorang kolonel yang mengenakan seragam polisi militer melangkah keluar dari mobil pertama. Ia menatap Juleha, lalu menatap 4 preman yang sudah menyerah, dan terakhir menatap pos polisi kecil itu. "Mayor Juleha," sapa kolonel itu dengan hormat. "Kami datang untuk mengambil alih aset dan barang bukti. Proses hukum akan segera dimulai." "Siap, Komandan." Juleha memberi hormat militer yang sempurna. Rasa lega bercampur kemenangan mulai menyelimuti dirinya. 2 oknum pemeras dan semua bukti digital sudah siap diserahkan kepada tim penyidik, termasuk 4 preman yang baru saja mencoba mengganggu penyidikan. Saat Haris membuka kunci pintu pos, membawa serta 2 oknum pemeras, Bribka Rahmat dan Bribtu Doni yang wajahnya kini terlihat pucat dan dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Mereka diborgol oleh petugas propam dan digiring keluar di bawah tatapan tajam para warga yang merekam. "Maling, dasar pemeras rakyat!" teriak seorang warga dari kerumunan. "Bubarkan oknum-oknum seperti mereka!" teriak yang lain. Teriakan warga menjadi saksi bisu bahwa peristiwa ini, yang dimulai dari pungutan liar sepele, telah berubah menjadi kemenangan besar bagi keadilan. Laporan Juleha dan semua bukti yang dikumpulkan Haris kini sudah menyebar ke media, menggetarkan struktur kepolisian yang korup di seluruh kota. Kolonel polisi militer menepuk bahu Juleha. "Kerja bagus, Mayor. Anda tidak hanya menyelamatkan integritas, Anda menyelamatkan banyak orang. Kombes Yudi dan Kompol Chandra, serta seluruh jaringan mereka sudah dipanggil paksa ke markas besar. Tugasmu sudah selesai." Juleha menatap ke arah matahari terbit yang baru saja menyentuh cakrawala, menembus kabut pagi. Ia menarik napas dalam, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Ini adalah akhir dari pertarungan ini, dan awal dari pembersihan yang lebih besar. "Alhamdulillah," bisik Juleha pelan, sambil memandang ke langit. Allah Maha melihat, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Ia memasukkan senjatanya kembali ke holster. Seragamnya mungkin kotor, tapi jiwanya bersih dan tegak. Misinya selesai. Keadilan telah ditegakkan. Melewati batas kesabaran mereka. Tangan polisi gemuk yang tadinya hanya terlipat, kini terangkat. Ia memukul keras kap mobil Juleha dengan telapak tangannya, menciptakan suara duk yang menggema di jalanan sepi itu. "Keluar!" bentaknya. "Keluar sekarang, kita lihat surat-surat Anda ini benar-benar lengkap atau tidak." Pukulan keras itu membuat Juleha sedikit terkejut, tapi tidak membuatnya takut. Ia hanya menyipit mata. Tindakan kasar pertama sudah dimulai. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Polisi kurus, yang menyadari situasi mulai memanas, berusaha mengambil langkah yang lebih ekstrim. Ia bergerak cepat ke sisi kiri mobil Juleha, mengambil tindakan yang lebih gila lagi, untuk memaksa Juleha tunduk dan menyerahkan uang. Juleha merasakan ancaman yang semakin nyata. Ia menggenggam erat kemudi mobil, siap menghadapi babak perlawanan yang baru saja akan dimulai. Kedua oknum itu kini tidak lagi menggunakan wewenang hukum mereka, melainkan menggunakan kekerasan dan intimidasi murni. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur. Peristiwa ini, yang seharusnya hanya pemeriksaan singkat di sore hari, kini berubah menjadi pertarungan harga diri dan prinsip di pinggir jalanan sepi itu. Dan Juleha sama sekali tidak berniat mundur. Juleha tidak bergerak dari tempat duduknya, meskipun polisi gemuk berdiri di luar sambil terus melontarkan makian dan bentakan. Kedua tangannya tetap menggenggam erat lingkar kemudi. Matanya menyipit, fokusnya tidak lagi pada kata-kata kosong yang keluar dari mulut oknum berseragam itu, melainkan pada kemungkinan pergerakan fisiknya. "Buka pintu ini sekarang juga, Ibu. Jangan bikin kami hilang kesabaran." Ancam polisi gemuk, urat lehernya terlihat menonjol. Ia kembali memukul kap mobil, kali ini dengan tinju terkepal. "Saya sudah katakan, silahkan tilang saya secara prosedural," jawab Juleha dingin, menahan suara agar tidak gemetar karena kemarahan yang mulai membakar dadanya. Polisi gemuk mendesis. "Prosedur? Ini prosedur kami. Anda menghina kami ya?" Tiba-tiba, dari sisi lain, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Krak, brak. Suara itu adalah campuran antara plastik dan logam yang dipatahkan secara paksa. Polisi kurus telah mencapai tujuannya di sisi kiri kendaraan Juleha. Dengan satu hentakan kasar, polisi kurus merenggut dan mematahkan spion samping mobil Juleha. Cerminnya pecah berkeping-keping, dan rumah spion itu kini menggantung lemas, hanya tertahan oleh beberapa kabel di sana. Juleha tersentak. Itu adalah kerusakan nyata. Harga dirinya sebagai pemilik barang mulai terusik keras. Ia sudah menerima penghinaan verbal, tapi tindakan perusakan properti ini adalah batas yang sulit dimaafkan. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Juleha. Kali ini ia benar-benar lepas kendali. Suaranya pecah, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang meledak-ledak. Polisi gemuk tertawa sini saat melihat reaksi Juleha yang akhirnya berteriak. "Nah, akhirnya bersuara juga.
Kami hanya memastikan Anda sadar siapa yang berkuasa di sini, kata polisi gemuk, merasa di atas angin karena berhasil memancing reaksi emosional Juleha. Polisi kurus kembali ke sisi Juleha, wajahnya menyeringai puas. Di tangannya, kini ia tidak hanya membawa serpihan spion, tetapi juga sebuah botol air mineral ukuran besar yang sudah penyok dan terisi cairan keruh berwarna coklat gelap. Cairan itu tampak kental dan berbau tidak sedap. Juleha melihat benda itu, dan seketika menyadari niat jahat berikutnya. Jantungnya berdetak kencang, bukan lagi karena ketegangan, tetapi karena antisipasi penghinaan yang akan datang. Anda tetap tidak mau membayar 100.000 ya? Tanya polisi kurus dengan nada mengejek, sambil mencondongkan badannya ke arah jendela yang terbuka setengah. Saya rasa Anda butuh sesuatu untuk menyegarkan pikiran Anda, ibu yang terhormat. Juleha refleks ingin menarik tuas jendela ke atas, tapi sebelum jari-jarinya sempat menyentuh tombol, polisi kurus bergerak. Lebih cepat. Buyur. Dengan gerakan cepat dan bertenaga, polisi kurus menyiramkan seluruh isi botol keruh itu ke arah Juleha melalui celah jendela yang terbuka. Air kotor itu langsung mengenai wajah, rambut, dan sebagian besar seragam rapi yang dikenakan Juleha. Rasa dingin, lengket, dan bau amis lumpur yang bercampur air comberan menusuk hidungnya. Kotoran itu menetes dari ujung rambutnya, membasahi jaketnya, dan menyisakan bercak coklat di dashboard mobilnya. Juleha terdiam, matanya terpejam sejenak karena kejutan dan rasa jijik yang luar biasa. Perasaan direndahkan, diinjak-injak, dan diperlakukan seperti sampah itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Ini adalah penghinaan murni. Kedua oknum polisi itu, polisi gemuk dan polisi kurus, tertawa terbahak-bahak melihat Juleha yang kini basah kuyup dan tampak menyedihkan. Bagaimana? Sudah sadar sekarang? Kalau ingin aman di jalanan, jangan sok pintar. Ejek polisi kurus melempar botol kosong itu ke kursi penumpang Juleha. Tawa mereka menggema, mengisi keheningan jalanan. Beberapa pengendara motor yang melintas sempat melambatkan laju kendaraan, menyaksikan adegan itu dengan rasa takut, namun tidak berani mendekat atau ikut campur. Juleha membuka matanya perlahan. Wajahnya yang basah oleh air kotor kini menampilkan ekspresi yang sangat berbeda. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah mata yang berkobar dengan api yang sangat dingin dan mematikan. Kemarahan Juleha sudah melewati titik didih. Ia menyeka cairan kotor dari wajahnya dengan punggung tangan, gerakannya lambat dan penuh makna. Tawa kedua oknum itu perlahan meredup karena mereka menyadari ada yang salah dengan tatapan mata Juleha. Kalian sudah melewati batas, ujar Juleha. Suaranya kini sangat rendah dan serak, bahkan lebih menakutkan daripada bentakan keras. Batas apa? Kami yang menentukan batas di sini. Sekarang buka pintu atau kami jebol pintu ini. Tantang polisi gemuk, kini kembali merasa berkuasa. Juleha tidak menjawab. Nafasnya diatur perlahan-lahan. Semua memori pelatihan keras, semua prinsip yang ditanamkan oleh kesatuannya, kini menyatu dalam satu keputusan tegas. Intimidasi sudah gagal, negosiasi sudah gagal. Sekarang adalah fase pertahanan diri. Ia menggerakkan tangan kanannya perlahan, menurunkannya dari lingkar kemudi. Matanya tetap terkunci pada polisi kurus yang kini berdiri paling dekat dengan jendela mobil. Gerakan tangan itu terasa lambat, tetapi sangat disengaja. Polisi kurus dan polisi gemuk hanya menyaksikan gerakan tersebut dengan bingung. Mereka mengira Juleha akhirnya menyerah dan hendak mengambil dompetnya dari tas. Tangan Juleha meraih ke bawah jok mobilnya, tepat di sebelah pahanya. Jari-jarinya yang cekatan langsung menemukan apa yang ia cari, sebuah pegangan logam yang kasar dan dingin. Ketika tangan itu terangkat kembali, Juleha tidak membawa dompet, juga bukan surat-surat. Ia membawa sesuatu yang membuat kedua oknum polisi itu seketika mematung, seolah semua darah di tubuh mereka langsung ditarik ke bawah. Di tangan Juleha, yang kini dihiasi bercak lumpur, tergantung sebuah pistol semi-otomatis berwarna hitam. Pistol itu adalah jenis yang biasa dipakai oleh unit pasukan khusus, kompak dan mematikan. Tanpa ragu, Juleha menarik sedikit kokang pistol itu, menghasilkan suara klik-cak yang nyaring dan tajam. Suara itu adalah bunyi paling mematikan yang pernah didengar oleh kedua oknum tersebut sepanjang hidup mereka. Juleha mengangkat pistol itu. Moncongnya yang gelap dan mengancam kini mengarah lurus ke dada polisi kurus, yang wajahnya seketika pucat pasi seperti kertas. Saya sudah bilang, saya tidak akan mundur, kata Juleha. Suaranya kembali datar, seperti pembawa acara berita yang membaca laporan paling biasa. Anda siram saya, Anda rusak properti saya. Sekarang saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memilih. Polisi gemuk yang tadinya penuh semangat, kini benar-benar terdiam. Tawa sinisnya hilang. Ditelan udara. Ia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun.
Takut gerakan kecilnya akan disalahartikan dan memicu peluru panas. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini berubah kekuningan karena ketakutan yang mencekik. Polisi kurus yang moncong pistolnya hanya berjarak 1 jengkal dari seragamnya, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Kedua oknum itu kini menyadari, mereka tidak sedang berhadapan dengan wanita karir biasa yang sedang terburu-buru, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Juleha, bisik polisi kurus, mencoba memohon, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Juleha tidak mengalihkan pandangannya dari target. Ia mencondongkan sedikit badannya ke depan, memastikan pistol itu tetap stabil. Situasi telah berbalik 180 derajat. Predator kini telah menjadi mangsa. Saya tanya sekali lagi, kata Juleha, matanya setajam ujung peluru. 100.000 rupiah, atau nyawa kalian. Suasana menjadi sangat hening. Keheningan itu begitu pekat, sehingga suara deru napas polisi kurus yang terengah-engah terdengar sangat keras. Pistol itu tidak hanya mengakhiri upaya pemerasan, tetapi juga menghancurkan seluruh keberanian, arogansi, dan rasa superioritas yang selama ini disandangkan oleh kedua oknum tersebut. Mereka hanya berjarak 1 tarikan pelatuk dari akhir segalanya, dan mereka tahu betul, wanita yang basah kuyup di depan mereka ini sama sekali tidak takut untuk menariknya. Masyarakat yang tadinya hanya berani melirik, kini mulai berhenti. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi, dan ketika mereka melihat seorang wanita yang pakaiannya basah dan kotor, menodongkan senjata api ke arah 2 oknum polisi berseragam lengkap, kerumunan kecil mulai terbentuk di pinggir jalan. Pertunjukan itu, yang awalnya hanya perundungan, kini berubah menjadi adegan yang menegangkan di bawah terik matahari sore. Dan Juleha sama sekali tidak berniat menurunkan senjata itu sebelum tujuannya tercapai. Polisi gemuk melihat ke sekeliling. Warga sudah mulai berkumpul, ponsel sudah mulai diangkat. Ia tahu reputasi mereka, bahkan karir mereka, sudah berakhir di detik ini. Tapi yang lebih penting, nyawa mereka terancam serius. Ia memberi isyarat pelan kepada polisi kurus. Kita damai, Nona. Kita damai. Simpan senjatamu, kata polisi gemuk, berusaha terdengar tenang, meskipun kakinya gemetar. Juleha menyunggingkan senyum tipis, senyum yang tidak memancarkan kehangatan, melainkan janji bahaya. Terlambat untuk damai, jawab Juleha. Permainan ini sudah berubah. Permainan ini sudah berubah, kata Juleha lagi, nadanya memotong udara seperti pisau tajam. Polisi gemuk menahan napas. Ia menatap lurus ke arah moncong senjata api yang dipegang erat oleh wanita yang kini berdiri tegak di tengah genangan air kotor. Pistol itu tidak terlihat seperti mainan, dan cara Juleha memegangnya, stabil dan tanpa getaran sedikit pun, menunjukkan bahwa ini adalah alat yang sangat akrab dengannya. Itu bukan cara seorang amatir memegang senjata. Nona, kami mohon. Polisi gemuk mencoba melangkah maju, tangannya terangkat di depan dada sebagai isyarat perdamaian. Jangan bergerak, perintah Juleha. Suaranya naik sedikit, tetapi tetap terkontrol. Polisi gemuk seketika mematung. Ia merasakan keringat dingin membasahi punggung seragamnya. Mereka terbiasa berada di posisi yang mengancam, memeras, dan menindas. Mereka tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, tempat ancaman itu berbalik, dan menghantam mereka dengan kekuatan yang nyata. Polisi kurus, yang masih menjadi target utama Juleha, hanya bisa mengeluarkan suara parau. Juleha, kami cuma menjalankan tugas. Tugas. Juleha mengulangi kata itu dengan tawa kecil yang terdengar menyeramkan. Tugas kalian adalah menyiramkan air kotor ke wajah warga negara yang tidak bersalah. Tugas kalian adalah merusak properti yang dibeli dengan susah payah. Kerumunan di pinggir jalan semakin padat. Mereka tidak lagi hanya melirik. Mereka berhenti total. Beberapa pengendara motor bahkan mematikan mesin dan ikut menonton. Lampu ponsel berkedip-kedip, merekam setiap detail dari kejadian yang tidak masuk akal ini. Sebuah insiden pemerasan yang biasa, kini berubah menjadi adegan penodongan senjata api yang disaksikan oleh puluhan mata. Juleha menyadari bahwa kerumunan ini adalah saksi mata terbaiknya. Mereka adalah penguat yang membuat kedua oknum ini tidak lagi berkelit atau bermain-main. Bagus, Juleha mengangguk perlahan. Matanya tetap tertuju pada polisi kurus. Karena permainan sudah berubah, aturan mainnya juga berubah. Ia kemudian membuat gerakan yang sangat cepat dan profesional. Jari telunjuknya yang ramping tidak pernah meninggalkan pelatuk, sementara tangan kirinya bergerak ke depan untuk mengatur slide pistol, membuat bunyi klik logam yang tajam. Itu adalah bunyi yang khas, bunyi ketika sebuah senjata api siap untuk ditembakkan. Bunyi itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tubuh polisi kurus. Jatuhkan tongkat kalian, perintah Juleha, sekarang. Polisi gemuk dan polisi kurus saling pandang,
ragu-ragu. Tongkat adalah simbol kekuasaan mereka di jalan. Melepaskan tongkat sama dengan mengakui kekalahan total. 1. Hitung Juleha. Nadanya seperti guru yang sedang menguji kesabaran. Polisi kurus tidak menunggu sampai hitungan kedua. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia melepaskan pegangan pada tongkat karetnya. Tongkat itu jatuh ke aspal dengan suara plak yang ringan. Tetapi di telinga kedua oknum itu, suara itu terdengar seperti bunyi runtuhnya harga diri. Polisi gemuk meskipun lebih lambat, akhirnya mengikuti. Ia melempar tongkatnya ke samping. Bagus, kata Juleha. Suaranya merendah lagi. Langkah selanjutnya, keluarkan radio komunikasi kalian dari saku. Polisi gemuk terkejut. Radio, untuk apa, Nona? Tujuan kalian adalah memanggil bala bantuan secara diam-diam. Jawab Juleha, membaca pikiran oknum itu dengan mudah. Saya tidak bodoh. Saya tahu kalian bisa menyentuh tombol itu dengan lembut, berbisik meminta bantuan, dan dalam 5 menit saya sudah dikepung. Itu tidak akan terjadi. Wajah polisi gemuk kembali menjadi kuning. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada seorang perwira tinggi, bukan seorang wanita sipil yang baru saja ia rendahkan. Ketelitian dan antisipasi Juleha sangat di luar dugaan. Keluarkan, letakkan di atas kap mobil kalian, kata Juleha, menunjuk mobil patroli di belakang polisi gemuk dengan dagunya. Dengan gerakan yang sangat kaku, polisi gemuk merogoh saku seragamnya, menarik keluar HT atau handy-talkie yang selalu menempel di seragamnya, dan meletakkannya di kap mobil patroli. Polisi kurus melakukan hal yang sama. Juleha tersenyum lagi. Senyum itu dingin dan tanpa rasa humor. Sekarang, kalian telah menjadi warga biasa, tanpa otoritas apapun, ujar Juleha, kini mengalihkan pandangannya sebentar ke arah kerumunan. Kerumunan itu merespons dengan kumaman tak percaya. Mereka mulai berbisik tentang siapa sebenarnya wanita ini. Beberapa orang yang lebih tua mulai membandingkan keberanian Juleha dengan cerita-cerita pahlawan di masa lalu. Lihat tuh, Bapak lihat sendiri. Dia yang duluan nodong, teriak polisi gemuk, tiba-tiba mencoba mencari simpati dari warga. Juleha tidak terprovokasi. Ia hanya menggeser pistolnya sedikit ke samping, masih mengunci polisi kurus. Anda ingin menuduh saya sebelum atau sesudah Anda menyiram saya dengan air kotor dan merusak mobil saya? Tanya Juleha. Nada suaranya sangat jelas sehingga terekam sempurna oleh ponsel-ponsel di sekitarnya. Apakah Anda tahu betapa mahalnya perbaikan bumper yang Anda tendang itu? Keadaan polisi gemuk semakin terjepit. Ia tidak bisa lagi menggunakan ancaman atau kekuasaan, dan upaya mencari dukungan warga gagal total. Karena warga melihat jelas apa yang terjadi sebelumnya. Mereka melihat permulaan drama ini ketika kedua oknum tersebut bertindak semena-mena. Saat itulah Juleha melakukan sesuatu yang membuat kedua Oknum itu semakin bingung. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur kuda-kudanya, dan kemudian dengan satu gerakan cepat, ia membalik pistol itu. Tidak, ia tidak menurunkannya. Ia membalik pistol, sehingga yang terlihat kini adalah sisi pegangan dan sarung pistol, bukan moncongnya. Polisi kurus dan polisi gemuk menatap bingung. Apakah ini isyarat menyerah? Kalian kira saya tidak tahu cara mengoperasikan benda ini? Tanya Juleha. Tatapannya menyapu mereka berdua. Kalian kira saya ini wanita biasa yang hanya mendapatkan senjata ini secara kebetulan? Ia kemudian melepaskan pegangan pistol itu sepenuhnya, membiarkannya tergantung di udara hanya oleh sebuah tali kecil yang mengikatkannya pada pergelangan tangannya. Juleha lalu mencondongkan badan, menatap lurus ke arah lencana di dada polisi gemuk. Anda sepertinya lupa cara menghormati seragam yang Anda kenakan, kata Juleha. Saya akan ingatkan Anda. Ia mengangkat tangannya, bukan tangan yang memegang senjata, tetapi tangan kanannya, dan dengan sangat cepat, ia menyentuh dahi, kemudian bahu kiri dan bahu kanannya. Gerakan yang dilakukan oleh Juleha adalah sebuah penghormatan militer yang sempurna, dilakukan dengan kecepatan dan ketegasan yang menunjukkan disiplin tingkat tinggi. Kedua oknum itu hanya bisa melongo. Gerakan hormat ini tidak seperti penghormatan biasa. Ini adalah penghormatan yang sangat terstruktur, penghormatan yang hanya dilakukan oleh mereka yang berada di lingkungan militer atau pasukan khusus. Juleha tidak menunggu reaksi mereka. Ia menurunkan tangannya, lalu menyentuh bagian samping pinggangnya. Di sana, di balik pakaiannya yang basah dan kotor, tersembunyi sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat formal. Polisi gemuk melihat pita kain berwarna merah, putih, dan hijau zaitun menyembul sedikit dari lipatan bajunya yang kini sudah basah. Pita itu, bersama dengan pin kecil berlambang Garuda di dekat kerah bajunya, bukan hanya sekedar hiasan. Polisi gemuk seketika merasakan perutnya mual, kaki dan lututnya serasa lemas. Anda dari mana? Tanya polisi gemuk. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar.
Ia tidak lagi peduli pada uang, ia hanya peduli pada nasib karir dan nyawanya. Juleha kembali memasang ekspresi datar. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia menjatuhkan senjata apinya, bukan ke aspal, tetapi dengan gerakan yang terkontrol, ia meletakkannya dengan hati-hati di kap mobilnya, di sebelah bekas tempat genangan air kotor. Lalu, Juleha menegakkan punggung. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang baru saja dirundung. Ia kini tampak seperti seorang komandan yang sedang menginspeksi pasukannya. "Saya tidak butuh 100.000 rupiah kalian," kata Juleha. Suaranya kini berat dan penuh wibawa. "Saya hanya butuh kalian memahami bahwa seragam ini," ia menunjuk seragam polisi mereka, "dibayar dari keringat rakyat. Seragam ini dilindungi oleh Allah, bukan untuk memeras, tapi untuk melindungi." Polisi kurus yang sudah kehabisan kata-kata mulai terisap pelan. Keangkuhan mereka benar-benar hancur. "Angkat tangan kalian," perintah Juleha. "Angkat tangan kalian di atas kepala, seperti kalian mengajarkannya di setiap baris peraturan." Kedua oknum itu tanpa perlawanan sedikit pun, angkat tangan mereka. Mereka tidak berani melihat ke arah kerumunan yang kini semakin riuh dengan suara rekaman dan sorakan samar. Mereka hanya menatap Juleha, wanita yang telah mereka anggap remeh, yang kini berdiri sebagai hakim di tengah jalan raya. Juleha mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia tidak merekam, tetapi ia menekan sebuah nomor panggilan. "Selamat sore," kata Juleha. Suaranya kini kembali menjadi sangat formal. "Saya Juleha. Saya mohon izin untuk melaporkan situasi. Lokasi saat ini di Jalan Ahmad Yani, depan gerbang tol lama. Saya baru saja mengamankan 2 oknum berseragam yang melakukan pemerasan dan perusakan properti pribadi. Status saya adalah anggota aktif. Sandi saya..." "Tunggu sebentar." Juleha menjeda sebentar. Ia menatap kedua oknum yang mematung dengan wajah pucat. Kemudian ia melanjutkan panggilan itu dengan menyebutkan kode sandi yang sangat spesifik. Kode sandi yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu dalam struktur komando yang sangat rahasia. Panggilan itu mengonfirmasi segalanya. Kedua oknum pemeras itu tidak sedang berhadapan dengan wanita biasa. Mereka telah berhadapan dengan pasukan khusus. Dan mereka telah kalah secara total. Juleha menurunkan ponselnya. Ia menatap kedua oknum itu, yang kini telah kehilangan seluruh semangat hidup mereka. "Mari kita lihat," kata Juleha. Suaranya penuh janji atas konsekuensi yang berat. "Apakah ini akan menjadi berita baik atau buruk bagi karier kalian?" "Mari kita lihat," kata Juleha. Suaranya penuh janji atas konsekuensi yang berat. "Apakah ini akan menjadi berita baik atau buruk bagi karier kalian?" Udara di Jalan Ahmad Yani terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terik. Suhu panas yang sebenarnya berasal dari rasa malu dan takut yang kini merayap naik ke wajah polisi gemuk dan polisi kurus. Mereka masih berdiri tegak, tangan terangkat tinggi, mematuhi perintah Juleha tanpa berani bergerak sedikit pun. Polisi gemuk merasakan lehernya kaku. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti pasir. Pikirannya berlomba-lomba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun semua jalan terasa buntu. Ia tahu betul apa arti kode sandi yang baru saja diucapkan Juleha. Itu bukan kode untuk satuan lalu lintas biasa. Itu adalah kode yang berhubungan dengan struktur militer. Yang berarti masalah ini sekarang sudah jauh melampaui urusan kepolisian internal. Mereka tidak memeras seorang warga sipil biasa. Mereka memeras anggota inti dari negara ini. "Maaf Nona," bisik polisi gemuk, mencoba menurunkan tangannya sedikit. "Tetap di posisi," potong Juleha tajam, tanpa menoleh. Tatapannya kini beralih ke kerumunan yang sudah menyerupai lautan manusia di pinggir jalan. Beberapa orang sudah berani maju. Ponsel mereka mengarah lurus ke tempat kejadian. Lampu blitz kecil sesekali menyala. "Saudara-saudara sekalian," kata Juleha dengan volume yang cukup keras. Suaranya mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. "Mohon untuk tetap menjaga jarak. Tempat ini adalah lokasi pengamanan barang bukti. Saya meminta kalian untuk tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan." Uniknya, warga sipil itu bukannya takut atau marah. Mereka justru mundur beberapa langkah, menuruti perintah Juleha. Mereka tidak lagi melihat Juleha sebagai korban, tetapi sebagai pihak yang berkuasa. Pihak yang akhirnya memberi pelajaran kepada 2 oknum yang selama ini mereka takuti. Rasa keadilan, yang sempat tertunda, kini terasa manis dan nyata. Juleha berjalan tenang ke arah kap mobilnya. Ia mengambil senjata apinya, membersihkannya dengan kain kecil dari saku celananya, lalu mengembalikannya ke tempat semula di balik jaketnya.
Semua gerakan itu dilakukan dengan cekatan, tanpa sedikit pun keraguan, menunjukkan profesionalisme tinggi yang membuat kedua oknum polisi itu semakin gentar. Ia kemudian mengambil ponselnya lagi, mengirimkan pesan singkat, dan kembali berdiri di depan polisi gemuk dan polisi kurus. Peraturan nomor 17, ayat 4, ujar Juleha, menyebutkan salah satu pasal yang paling mendasar dalam etika profesi mereka. Mengambil keuntungan dari posisi adalah pelanggaran berat, merusak properti rakyat, melakukan intimidasi fisik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Apakah kalian ingat hukuman untuk itu? Polisi gemuk tidak menjawab. Air mata mulai membasahi pipi polisi kurus. Ia hanya bisa menggeleng pelan, berharap mimpi buruk ini segera berakhir. Ia tidak ingat hukuman, yang ia ingat hanya gaji kecil, dan godaan 100.000 rupiah yang kini berubah menjadi malapetaka. Kalian merendahkan seragam yang kalian pakai, Juleha melanjutkan, matanya tajam dan menusuk. Kalian merendahkan instansi kalian. Dan yang paling penting, kalian merendahkan Allah yang melihat setiap perbuatan. Kalian, sekecil apapun itu. Juleha menoleh ke mobilnya yang pintunya masih terbuka, menunjukkan bekas air kotor yang baru saja disiramkan oleh polisi gemuk. Kalian menyiram saya dengan air kotor. Kini, kalian akan disiram dengan konsekuensi yang jauh lebih pahit, ucap Juleha. Waktu terasa sangat lambat bagi polisi gemuk. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Ia mulai menyesal. Menyesal karena rakus. Menyesal karena kasar. Dan menyesal karena tidak memeriksa siapa yang ia hadapi sebelum bertindak sembarangan. Juleha tidak lagi berbicara. Ia hanya berdiri, menyilangkan tangan di depan dada, menunggu. Sesaat kemudian, dari kejauhan, terdengar suara sirene. Bukan sirene mobil patroli polisi biasa. Suara sirene ini lebih berat, lebih cepat, dan diikuti oleh deru mesin mobil yang besar dan tangguh. Mendengar suara itu, polisi gemuk seketika tahu bahwa bala bantuan yang datang bukanlah rekan-rekannya dari sektor terdekat. Mereka adalah orang-orang dari Juleha. Kepucatan di wajah kedua oknum itu semakin menjadi. Mereka datang, kata Juleha. Ia tidak terdengar gembira, hanya profesional. Sekarang, kalian akan menjelaskan apa yang terjadi di sini. Jelaskan setiap detailnya, mulai dari tuntutan 100.000 rupiah, bentakan, sampai pada tindakan kalian menyiram saya dengan air kotor. Ingat, setiap kata kalian akan dicatat sebagai laporan resmi. Polisi gemuk mencoba lagi untuk memohon. Nona, tolong jangan laporkan ini ke atasan militer. Sudah terlambat, jawab Juleha dingin. Perbuatan kalian sudah terekam oleh Allah, dan sekarang terekam oleh masyarakat. Kendaraan yang ditunggu pun tiba. Sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap, tanpa stiker institusi yang mencolok, berhenti tepat di belakang mobil Juleha. Namun plat nomor kendaraan itu, yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang sangat spesifik, cukup untuk memberitahu siapa saja yang mengerti hierarki, bahwa kendaraan itu adalah milik satuan khusus. Pintu van terbuka, dan 3 pria tegap berseragam non-polisi, tetapi dengan postur militer yang jelas, turun dari mobil. Mereka mengenakan baret dan jaket hitam. Langkah mereka serempak, efisien, dan tanpa basa-basi. Mereka tidak melihat ke arah kedua polisi yang gemetar itu. Mereka hanya menatap Juleha. Pria yang paling tinggi, yang terlihat sebagai pemimpin kelompok, memberi hormat militer yang sempurna kepada Juleha. Siap komandan, kata pria itu dengan suara berat, mengabaikan fakta bahwa Juleha hanya mengenakan pakaian sipil basah. Polisi gemuk dan polisi kurus mendengar panggilan itu. Komandan, mereka tidak hanya berhadapan dengan anggota, tetapi dengan seorang perwira yang memegang jabatan komando. Rasa takut mereka mencapai puncaknya. Juleha membalas hormat itu dengan anggukan singkat. Saya butuh 2 tersangka ini diamankan, perintah Juleha, menunjuk kedua oknum pemeras. Lakukan pendataan awal di tempat, dan pastikan tidak ada intervensi dari pihak luar. Mobil saya mengalami perusakan, itu juga termasuk dalam laporan.
Ketiga pria itu bergerak cepat. Salah satu dari mereka mengeluarkan selembar kertas dan pulpen, memulai proses pendataan di tengah jalan raya yang macet itu. Sementara dua lainnya berdiri menjaga kedua oknum polisi itu, yang kini telah resmi menjadi tahanan, meskipun tangan mereka masih terangkat. Polisi gemuk merasakan semua kekuatannya hilang. Ia ingin jatuh, ingin lari, ingin kembali ke 1 jam sebelumnya, ketika 100.000 rupiah masih terdengar seperti uang damai yang mudah didapat. Nama lengkap dan nomor induk kepegawaian, tanya salah satu pria berseragam hitam itu, dengan nada yang tidak menerima penolakan. Polisi gemuk mulai berbicara, suaranya tercekat. Ia sadar, ini bukan hanya tentang karir, ini mungkin tentang kebebasan mereka. Juleha berdiri di samping, mengawasi proses itu dengan ekspresi tanpa emosi. Ia membiarkan timnya mengambil alih, namun keberadaannya tetap menjadi penentu utama di tempat kejadian. Kejadian ini, yang dimulai dari